Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, organ prostat ya seperti ini. Ya, jadi organ prostat ini hanya ada pada pria ataupun laki-laki. Semua pria beresiko mengalami masalah pada prostat. Ya, ketika prostat mengalami masalah, ya ini juga akan mengganggu ya fungsi tubuh lainnya ataupun fungsi normal tubuh. Nah, organ prostat ini sama seperti organ-organ tubuh kita lainnya ya. Dia bisa mengalami keluhan, mengalami masalah, ya sehingga kita ya timbullah gejala-gejala yang diakibatkan karena prostat tadi terganggu. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan prostat ya supaya di kemudian hari ya kita tetap sehat, prostat kita tetap sehat, kita tidak ada masalah ya dengan prostat kita, apalagi kalau sudah tua nanti. Ya, jadi tidak ada salahnya kita berupaya untuk menjaga kesehatan prostat supaya menurun risiko yang mengalami penyakit prostat. Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan ya untuk menjaga kesehatan prostat. Di antaranya yang pertama itu berhenti merokok. Ya, merokok ini bisa meningkatkan risiko kalian mengalami kanker ya, termasuk kanker prostat. Ya, jadi kalau seandainya kalian perokok, ya sebaiknya mulai berhenti saat ini ya karena tidak ada manfaatnya. Kemudian kalau seandainya ya kalian tidak merokok, ya jauhi asap rokok. Ya simpelnya seperti itu. Karena memang asap rokok tadi dan juga zat-zat kimia yang terkandung di dalam rokok tadi, ya ini gak bagus ya untuk kesehatan tubuh kita, darah kita, pembuluh darah kita, sel-sel kita, jaringan tubuh kita. Ya jadi efeknya negatif. Jadi ya langkah pertama itu adalah berhenti merokok kalau ingin prostatnya tetap sehat. Yang kedua, batasi asupan lemak jenuh. Langkah kedua ini ya harus juga dilakukan ya, membatasi asupan lemak jenuh. Karena kalau seandainya kalian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tadi, yaitu membuat tubuh menjadi radang ataupun berisiko mengalami peradangan. Apalagi kalau kalorinya banyak ya jadi obesitas. Makanan tinggi lemak jenuh ini contohnya misalkan ya daging merah. Kemudian makanan yang digoreng termasuk gorengan ataupun makanan yang berminyak-minyak. Kemudian juga makanan yang berlemak-lemak ya. Dan yang terakhir itu produk olahan susu. Ya, jadi ini harus dibatasi, bukan tidak boleh ya, dibatasi. Yang ketiga, jaga berat badan. Kalau kalian tidak menjaga berat badan, ya misalkan berat badan kalian obesitas ya. Nah, obesitas ini akan membuat ya tubuh mengalami peradangan. Ya termasuk prostat. Akhirnya prostat membengkak, kalian mengalami penyakit prostat. Untuk menjaga berat badan ya kalian perhatikan ya kebutuhan kalori kalian berapa dengan konsumsi ataupun asupan kalian berapa. Ya jadi jangan sampai kebutuhannya segini, ya makannya segini. Ya berlebih lah dia ya. Nah, kemudian tetap perhatikan gizi ataupun nutrisi dari makanan. Mulai dari karbohidrat kompleks, ya misalkan beras merah, ya kemudian protein, ya misalkan dari tahu, tempe, ikan, ya lemak sehat, misalkan buah alpukat, vitamin dan mineral, misalkan dari sayur dan buah-buahan. Ya, jadi harus seimbang. Yang keempat, olahraga rutin. Olahraga ini ada kaitannya tadi ya dengan menjaga berat badan, ya kemudian juga biar kita nggak obesitas ya. Nah, olahraga ini rutinkanlah, misalkan seminggu itu 150 menit atau sekali olahraga 30 menit ya, jadi disempatkan olahraga ya walaupun aktivitas padat ya, di dalam kamar bisa, di rumah bisa, di sekitar rumah bisa ya, tidak harus di tempat olahraga. Misalkan kalian bisa senam kegel ya, jalan, jogging ataupun angkat berat, angkat beban maksudnya. Nah, ini bisa ya dilakukan di rumah ya, nggak harus ke gym. Yang 5, kurangi minum alkohol. Kalau kalian pecinta alkohol, sering minum alkohol, ya, apalagi sampai teler-teler ya, ini harus berhati-hati karena alkohol ini menjadi penyebab ataupun beresiko kalian mengalami kanker prostat. Dok, ya ada orang itu minum alkohol tetap sehat ya, nggak ada masalah. Ya, karena memang penyebab itu kan ada banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau kita kurangi satu penyebab ya, jadi bentuk ikhtiar kita supaya kita tidak mengalami penyakit itu. Yang keenam, berjemur. Nah, jadi berjemur ini adalah cara yang gratis dan mudah, tapi banyak orang nggak mau ataupun mungkin nggak tahu ya. Jadi berjemur ini bisa meningkatkan vitamin D ya di dalam tubuh kita. Ya, vitamin D ini banyak sekali fungsinya ya, jadi sangat vital
sangat penting ya vitamin D ini. Ya berjemur ini misalkan dari jam 9, jam 9-an ya. Nggak usah lama-lama, 10 sampai 15 menit saja ataupun 5 menit juga boleh. Ya jadi seminggu 2 ataupun 3 kali. Tapi perhatikan kalau kalian berjemur tiba-tiba kulit kemerahan, rasa panas, rasa perih ya itu segera dihentikan ya. Karena memang terik matahari itu bisa berbeda-beda di setiap tempat. Ya jadi rekomendasi berjemur tuh 5 sampai 15 ya ataupun 5 sampai 10. Yang ketujuh, screening. Nah, jadi screening ini adalah pendeteksian atau pencegahan ya. Jadi kalau kalian usianya sudah 40 tahun ataupun di atas itu ya sebaiknya ya diperiksakan ke dokter untuk dilakukan screening ya, ataupun misalkan ada keluarga yang mengalami penyakit prostat, misalkan pembengkakan prostat. Ya ini kalian akan berisiko juga terkena. Jadi nggak ada salahnya kalian screening. Di mana? Ya di dokter ya. Ya bisa di dokter ataupun di spesialis urologi. Kalau seandainya kalian di keluarganya nggak ada yang menderita prostat, ya screening ini bisa dilakukan ya saat usia di atas 50 tahun. Menjaga kesehatan prostat itu penting. Ya memang manfaatnya tidak saat ini, tapi nanti ketika kita sudah berumur ataupun sudah tua ya kita mudah-mudahan nggak sakit ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.